Ayat hari ini adalah Markus 11, ayat 12-15. Mari kita baca bersama. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Amin. Saat Anda membaca dan merenungkan perikop hari ini, pikiran apa yang pertama kali muncul? Perikop hari ini hanya terdiri dari 3 ayat, tetapi mengandung makna yang sangat penting. Sambil merenungkan firman ini, kita dihadapkan pada satu pertanyaan. Mengapa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah? Seperti yang tertulis dalam firman, saat itu bukanlah musimnya, tetapi Yesus datang mencari buah. Dan karena tidak ada buah, ia tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan bahkan mengutuknya. Pohon yang terkutuk itu kemudian mati sampai ke akar-akarnya. Karena itu, saya sempat berpikir bahwa pohon ara itu sungguh tidak beruntung. Namun saya merenungkan lebih dalam lagi firman ini. Bertanya-tanya mengapa Yesus tidak memberinya kesempatan dan malah mengutuk serta membiarkannya mati kekeringan. Sambil merenungkan firman ini, berbagai tafsiran yang pernah saya dengar sebelumnya pun teringat kembali. Seperti yang kita semua tahu, pohon ara disebut demikian karena merupakan pohon yang tidak berbunga. Pohon ara dikatakan berbuah 2 kali dalam setahun. Buah yang pertama di Israel disebut ini adalah buah yang kecil. Sebelum buah yang sebenarnya yang besar dan lezat muncul, ada buah kecil yang keras namun masih bisa dimakan yang berbuah terlebih dahulu. Setelah itu, barulah daun-daunnya tumbuh lebat. Dikatakan bahwa buahnya muncul lebih dulu, baru kemudian daunnya. Setelah daun-daun itu tumbuh, pada musim panas, barulah buah yang besar dan menggiurkan yang disebut muncul. Dan pada saat itulah, buah yang disebut itu dipetik dan dimakan. Buah pertama ini muncul sekitar bulan Maret atau April. Sekitar bulan Mei, daun-daun menjadi lebat, dan dari bulan Juni hingga Agustus, buah yang lezat itu dipanen, disimpan, dan dimakan. Namun, dikatakan bahwa waktu ketika Yesus masuk ke bait Allah dan disalibkan, adalah menjelang hari raya. Hari raya itu adalah Paskah, yang menurut kalender sekarang jatuh sekitar bulan April. Jadi ketika Yesus mendekati pohon ara itu, jika daunnya sudah tumbuh, seharusnya ada buah ara yang meskipun tidak lezat, masih bisa dimakan untuk mengganjal rasa lapar. Mungkin karena itulah Yesus pergi untuk mencari buah kecil untuk meredakan laparnya. Tetapi karena tidak menemukannya, ia menyatakan, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan pohon itu pun kering sampai ke akar-akarnya. Kita mungkin berpikir ini hanyalah kisah tentang pohon yang tidak beruntung karena salah musim. Tetapi tampaknya melalui peristiwa ini, Yesus ingin mengatakan sesuatu kepada murid-muridnya tentang pemuridan. Satu hal yang menarik perhatian dalam perikop ini adalah wilayah yang disebut Betania. Dalam ayat 12 dikatakan bahwa keesokan harinya, ketika mereka keluar dari Betania. Yesus keluar setelah berada di Betania. Betania adalah sebuah desa yang berjarak sekitar 2 mil dari Yerusalem, atau sekitar 3 kilometer. Desa Betania ini disebut sebagai desa orang miskin, rumah orang miskin, atau rumah orang yang menderita. Namun, para sarjana lain juga menyebut nama Betania sebagai rumah buah yang subur, rumah buah-buahan, rumah dengan pohon ara yang rimbun. Jadi Betania, yang terletak jauh dari Yerusalem, sebenarnya adalah sebuah desa di sebelah timur Yerusalem, yang dibangun di tempat di mana bait Allah Yerusalem tidak terlihat. Mengapa desa bernama Betania diperlukan di tempat di mana bait Allah Yerusalem tidak terlihat? Karena Betania adalah tempat tinggal bagi orang-orang yang najis dari Yerusalem, orang-orang yang tidak bisa masuk ke Yerusalem, atau orang-orang yang diusir dari Yerusalem. Betania adalah tempat di mana orang tinggal karena tidak punya cukup uang untuk hidup di Yerusalem. Atau tempat di mana orang yang jatuh sakit dan diusir dari Yerusalem harus tinggal. Rumah orang miskin, rumah orang yang menderita, atau di sisi lain, rumah buah yang subur, seperti namanya. Meskipun ada orang miskin dan menderita, Betania dikenal sebagai desa yang memiliki cukup buah untuk mengenyangkan perut mereka. Lalu, di mana lagi kita menemukan firman tentang Betania ini? Anda tahu Lazarus, bukan? Lazarus yang bangkit dari kematian dan saudara-saudaranya tinggal di Betania. Dan dalam Matius 26 dan Markus 15, Betania disebut sebagai tempat tinggal Simon si Kusta.
Perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu melakukannya di kaki Yesus ketika ia berada di rumah Simon si kusta. Dan tempat itu adalah Betania. Jadi, Betania juga diperkirakan sebagai tempat tinggal penderita kusta. Itu adalah Betania, tempat orang-orang yang diusir dari Yerusalem karena menderita kusta tinggal. Yesus keluar dari Betania itu. Yesus tinggal di tempat orang miskin, orang menderita, namun ada cukup buah bagi mereka untuk makan. Lalu, ia keluar dari sana. Namun, Betania juga merupakan persinggahan bagi para musafir yang melewati jalan antara Yerusalem dan Yerikho. Betania adalah tempat di mana banyak musafir. Ketika lapar, bisa melihat pohon ara di pinggir jalan dan memetik buahnya. Yesus dari Betania itu pergi ke pohon ara untuk memakan buah. Namun, dengan bertemu dan mengutuk pohon ara yang daunnya lebat tetapi tidak berbuah, ia seolah-olah memberitahukan peristiwa berikutnya. Peristiwa berikutnya adalah ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan menyucikan bait Allah. Bait Allah yang bagian luarnya sangat megah karena diperluas oleh Raja Herodes, tempat di mana orang-orang kaya memamerkan kekayaan mereka dan menunjukkan kesalehan mereka dalam kemegahan lahiriah. Di tempat itulah Yesus melakukan penyucian dan menyatakan penghakiman. Tindakan mengutuk dan membuat kering pohon ara yang daunnya lebat dan indah, tetapi tidak berbuah. Mungkin adalah sebuah pertanda dari apa yang akan terjadi selanjutnya di bait Allah. Pada ayat 14, dikatakan bahwa murid-murid Yesus mendengarnya. Melalui ayat 14 ini, Markus membuat kita membayangkan bahwa situasi yang dilakukan Yesus ini bukanlah situasi yang terjadi secara kebetulan. Dan bukan pula sesuatu yang Yesus lakukan seorang diri, melainkan sebuah situasi di mana Yesus bermaksud untuk mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Para murid mendengar perkataan kutukan yang diucapkan oleh Yesus. Dan dalam perjalanan pulang dari bait Allah di Yerusalem, mereka melihat pohon itu telah kering sampai ke akar-akarnya. Mungkin, sambil melihat situasi ini, para murid bisa saja berpikir tentang bait Allah. Meskipun tidak pada saat Yesus kembali, seiring berjalannya waktu, melalui pohon ara yang hanya berdaun lebat, tetapi tidak berbuah dalam situasi ini, mereka mungkin teringat akan bait Allah yang penampilannya megah, tempat di mana banyak uang beredar, tetapi tidak memiliki buah ketaatan. Ketika Yesus mengutuk pohon ara itu, ia tidak pernah menilainya sebagai pohon yang tidak bersalah atau tidak beruntung karena bukan musimnya. Yesus menilai pohon yang tidak berbuah itu bukan sebagai pohon yang tidak beruntung, melainkan sebagai pohon yang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukannya, apa yang harus dicapainya. Daun ara yang lebat, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seharusnya didahului oleh buah kecil yang muncul terlebih dahulu, baru kemudian daun. Jika daunnya lebat, itu seolah-olah mengumumkan, saya sekarang memiliki buah kecil. Daun yang sudah lebat pada waktu yang sedikit lebih awal itu, seolah-olah menunjukkan penampilan luar yang berkata, saya sudah punya buah lebih awal. Namun, pohon ara yang didatangi Yesus tidak memiliki satu buah. Bagian luarnya megah, tetapi isinya kosong. Kepada orang-orang di sekitarnya, dengan penampilan luarnya ia seolah-olah menunjukkan bahwa ia memiliki buah. Tetapi ketika didekati dan dilihat bagian dalamnya, tidak ada apa-apa. Yesus menginginkan, tetapi tidak ada satupun itu, tidak ada satupun buah kecil. Terhadap pohon itu, Yesus tidak mengatakan bahwa pohon itu tidak beruntung. Melainkan pohon itu tidak melakukan tugasnya. Keadaan bait Allah di Yerusalem pasti sama, seperti itu. Namun, seperti halnya Yesus membalikkan meja-meja di bait Allah dan menyatakan penghakiman atasnya dalam gambaran pohon ara yang hanya berdaun lebat ini, iman yang tidak berbuah, penghakiman atas orang-orang Yahudi yang tidak berbuah, kita juga harus mendengar peringatan Yesus yang masih berlaku bagi kita. Kita perlu merenungkan apakah kita tidak berada dalam iman yang tidak memiliki buah untuk dipersembahkan di hadapan Yesus. Iman yang tidak menyenangkan Tuhan, yang menjalani pemuridan yang hanya besar bentuknya, tetapi isinya kosong. Dalam 2 Timotius 4:2 dikatakan untuk bertekun memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya. Dalam perikop hari ini, Markus mengatakan pada ayat 13 bahwa ini bukanlah musim buah ara. Namun, Yesus menginginkan setidaknya ada buah kecil, meskipun tidak menarik, tidak lezat, dan tidak besar. Dan ia mengatakan bahwa seharusnya memang ada. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya melalui peristiwa hari ini, tampaknya adalah bahwa musim atau hal-hal seperti itu bukanlah masalah. Mereka harus menjadi murid yang selalu siap untuk menghasilkan buah kapan saja.
Ada dua akhir zaman yang datang kepada kita secara tiba-tiba. Yang pertama adalah akhir zaman, ketika sejarah umat manusia berakhir. Ketika Yesus datang kembali pada waktu yang tidak diketahui siapapun. Kapan akhir zaman yang satunya lagi? Itu adalah akhir zaman yang kita semua di tempat ini akan hadapi secara pribadi, yaitu saat kematian. Kapan dan bagaimana saat kematian ini akan datang kepada siapapun? Kita tidak tahu. Namun, bukan saat akhir zaman yang dihadapi semua orang bersama-sama, melainkan saat kematian yang datang kepada setiap individu, pada waktu yang tidak diketahui siapapun. Saat yang datang tiba-tiba itu adalah saat di mana Yesus meminta kita untuk mempersembahkan buah kita. Apakah kita siap dengan buah yang akan kita persembahkan pada akhir zaman itu? Pada saat yang datang tiba-tiba itu, ketika Yesus berkata, "Persembahkanlah buahmu." Buah apa yang dapat Anda persembahkan? Pada saat itu, memberikan alasan seperti, "Tuhan, seperti nutrien manusia saya, belum siap." Tidak ada kefeluran. Seperti yang kita lihat pada pohon ara, suatu hari Tuhan akan datang tiba-tiba dan berkata, "Persembahkanlah buahmu." Dan kita harus siap dengan sesuatu untuk dipersembahkan. Dalam pelayanan dan saat kita semua menjalani hidup sehari-hari, sepertinya tidak setiap hari adalah hari yang menyenangkan, bahagia, dan layak dijalani. Ada juga pelayanan dan pekerjaan yang sulit dan berat untuk ditanggung. Dan tidak hanya orang baik yang ada di sisi kita juga menghadapi kenyataan bahwa ada orang yang sangat sulit di samping kita. Namun, sama seperti pekerjaan yang dianggap sulit bisa menjadi pelayanan yang baik, tidak hanya pelayanan yang sulit kemudian menjadi baik. Ada juga pelayanan yang sulit sampai akhir. Belakangan ini, pelayanan yang paling sulit tampaknya adalah pelayanan keluarga. Pelayanan yang dilakukan di rumah kita sendiri. Tetapi, selalu ada orang di sekitar kita yang pelayanannya sulit, yang pekerjaannya sulit. Tuhan terkadang mengatakan hal yang sama kepada kita di tengah situasi sulit itu. Jadi, kamu sedang melakukan pekerjaan yang sulit itu, lalu apa buahmu di dalamnya? Tanyanya. Jika demikian, pada saat itu, bagaimana Anda bisa berkata, "Tuhan, inilah buah saya"? Terkadang, satu hal yang sangat sederhana bisa menjadi buah kita. "Tuhan, saya tidak menyerah. Bahkan di tengah situasi yang sulit dan menyakitkan, Tuhan, saya tetap menjaga tempat ini. Tuhan, buah saya kecil dan hina. Saya hampir tidak bisa bertahan karena begitu sulit. Tetapi saya belum menyerah, dan saya menjaga tempat saya." Pengakuan yang tulus ini adalah buah kecil yang dicari Tuhan dari pohon ara. Apa yang Tuhan cari ketika Ia datang ke pohon ara bukanlah buah yang besar dan manis. Itu adalah buah yang kecil. Saat Yesus mencari buah ara itu, musim hujan yang panjang baru saja berakhir, dan musim kemarau baru saja dimulai. "Tuhan, tinggal asyik berteknik setimbul likut dan ain fudoreng. Doon Yesus saya semua send. Just do for shakten." Tetapi saya akan mengumpulkan kekuatan lagi, dan ketika musim panas tiba, saya akan menghasilkan buah yang besar dan manis. Namun, saat ini, saya hanya memiliki buah kecil ini. Apakah Anda memiliki buah kecil yang dicari Tuhan itu? Apakah Anda ingat firman subuh kemarin? Kemarin subuh, dikatakan bahwa setelah disambut dengan meriah, Yesus segera menuju jalan salib. Sesungguhnya, dengan kematian di kayu salib, Yesus menggenapi jalan itu. Jalan yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada kita bukanlah jalan kesuksesan dan kemuliaan, melainkan jalan salib. Jalan yang Yesus minta kita lalui bukanlah jalan kesuksesan menurut dunia, melainkan jalan salib. Orang jahat pun, orang duniawi pun, jika keadaannya makmur dan sedikit lapang, mereka baik. Orang duniawi pun, ketika mereka memiliki kelapangan, mereka membantu orang lain dan sebagian besar hidup dengan tingkat kebaikan tertentu. Tetapi murid Yesus yang sejati, bahkan ketika tidak memiliki kelapangan, bahkan ketika berada di tengah penderitaan, bahkan ketika sedang sulit, diminta untuk berjalan di jalan salib dan mengungkapkan serta mempraktikkan kasih Allah yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Hidup kita sebagai murid Yesus adalah hidup di mana kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang-orang di sekitar kita, melampiaskan stres kepada orang-orang di sekitar kita, atau beralasan kepada orang-orang di sekitar kita dengan berkata, "Karena saya tidak punya kelapangan, hanya karena tubuh kita sakit dan kita menderita." Yesus bertanya hal yang sama. Jadi, karena tubuhmu sakit, karena kamu sekarang hidup dalam situasi ekonomi yang sulit, lalu apa buahmu, tanyanya. Kepada kita yang seperti itu, Yesus berkata demikian, "Hasilkanlah buah kecil untuk orang miskin, untuk orang yang menderita. Buah tidak harus besar dan megah. Sebaliknya,
Di saat penderitaan dan kesusahan, bertahan dengan susah payah sambil berpegang pada iman itu sendiri menjadi buah yang berharga di mata Tuhan. Yesus pun, dengan diam-diam berjalan di jalan salib, yang di mata orang-orang tampak seperti kegagalan total, pada akhirnya mencapai kemenangan dengan mematahkan kuasa maut. Hari ini mungkin hari yang sulit. Bahkan jika kita hanya bisa bertahan hari ini, bahkan jika tidak ada hasil yang terlihat, bahkan jika tampaknya tidak ada apa-apa, jangan lupa, kita adalah murid-murid Yesus yang menghasilkan buah yang kecil namun nyata dan maju menuju hadiah panggilan surgawi. Setelah peristiwa penyaliban Yesus, jalan para murid tidak pernah mudah sekalipun. Jalan yang Yesus minta kita lalui tidak pernah menjadi jalan yang lebar, jalan yang rata, jalan yang damai. Yesus meminta kita untuk memikul salib kita dan berjalan. Dalam firman Ia berkata, "Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu." Damai sejahtera yang Yesus bicarakan itu adalah damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang berbeda dari milik dunia. Jika Anda ingin hidup dalam damai sejahtera menurut dunia, kesuksesan menurut dunia, kehidupan glamor menurut dunia, kita harus memeriksa apakah kita tidak sedang mengejar pemuridan menurut dunia, bukan pemuridan yang dikatakan oleh Yesus. Hari ini, saya harap kita tidak berusaha untuk menerima semua upah kita di bumi ini. Seperti pengakuan Paulus dalam Filipi 3:15, mari kita bersama-sama maju dengan memandang pada tujuan, pada hadiah panggilan sorgawi dari Allah. Jangan mencoba untuk menerima semua hasil jerih payah dan usaha Anda di bumi ini, tetapi saya memberkati Anda agar dapat menjadi murid Yesus yang sejati, yang dapat menimbun upah di sorga. Apakah Anda berada dalam situasi yang menyakitkan? Hasilkanlah buah. Bahkan ketika tubuh kita sakit, kita harus menghasilkan buah. Yesus mencari buah kecil itu pada kita. Buah yang tidak menarik, yang dapat menghilangkan rasa lapar, yang dapat mengenyangkan perut. Saya berharap hari ini menjadi hari di mana kita dapat mempersembahkan buah kecil. Saya memberkati Anda semua agar dapat mengaku, Tuhan, ini hina. Tetapi Tuhan beri kepada suara dan kita akan berikan selain bahan besar dan memanis.